Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga Rabu Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Mari mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di dalam ibadah keluarga sore hari ini, firman Tuhan hendak kami membaca dan merenungkannya. Kami berdoa dan memohon Roh Kudus melingkupi semua kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, lalu kami dapat melakukannya. Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa.
dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang takhir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh diinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikian jauh akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya baik ibu bapak saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, Shalom. Ibu bapak saudara umat Tuhan, Allah telah memilih bangsa Yehuda untuk menjadi anak-anaknya yang berharga. Itu dikarenakan kasih Allah. Bahkan Allah berjanji kepada anak-anaknya, dalam hal ini bangsa Yehuda, memberkati hidup dan kehidupannya, dengan catatan kalau anak-anaknya itu, kalau bangsa Yehuda itu mau mematuhi, mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Allah menghendaki umat memberi tanggapan terhadap kasihnya itu dengan hidup dalam kesetiaan, dalam hidup ketaatan. Namun umat selalu lupa bahwa Allah mengasihi mereka, sehingga peraturan dan tuntutan Allah dirasakan sebagai beban. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan bangsa Yehuda selaku umat Tuhan setelah mengalami pembuangan tidak lagi menunjukkan bahwa mereka umatnya. Mereka tidak melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Mereka justru hidup bertentangan dengan perintah dan kehendak Tuhan. Ketika bangsa Yehuda dikatakan menjadi anak, lazimnya harus ada sikap rasa hormat
dalam perikop kita ini yang tidak dimiliki oleh bangsa Yehuda. Sehingga Maleaki mengecam rasa sikap tidak hormat dari para imam terhadap Allah dengan menggunakan dua ilustrasi, yaitu yang pertama dengan mengacu pada ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Artinya, seorang anak yang hormat kepada ayahnya pasti taat melakukan kehendak ayahnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Seorang hamba yang hormat kepada tuannya akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Allah adalah Bapa yang baik dan Tuhan yang layak disembah. Namun perlakuan imam-imam Israel justru tidaklah demikian. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengacu pada ayatnya yang ke-7, dikatakan, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dimakan. Artinya dengan mengacu pada ayat yang ke-7, para imam itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menyepelekan ritual persembahan kurban yang kudus itu dengan sikap melecehkan Allah. Sikap melecehkan itu diwujudkan dan diteladani oleh umat dengan persembahan yang melanggar Taurat. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, patutkah Tuhan semesta alam mendapatkan perlakuan seperti itu? Kebobrokan yang terjadi di pusat ibadah Israel itu melampaui kebobrokan ritual-ritual dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan ayat 14 dikatakan suatu sikap yang sangat kontras dalam ibadah itu membuktikan bahwa bangsa Yehuda pantas disebut sebagai penipu rohani, ayatnya yang ke-14. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu pesan firman Tuhan yang bagaimana yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pesan firman Tuhan adalah penghormatan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada ritual, tidak hanya terbatas pada religius, tidak hanya terbatas pada ibadah dan lain-lain sebagainya. Penghormatan kepada Tuhan adalah perilaku
manusia dengan cara penghormatan kepada Tuhan. Ini bagian yang pertama, perilaku. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada tanggal 31 Oktober 2020 berulang tahun yang ke-72 dalam ber-GPB. Penghormatan kepada Tuhan terwujud melalui perilaku yang layak, berkenan kepada Tuhan dan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu bapak saudara umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Penghormatan yang layak kepada Allah yang menjadikan, yang menciptakan kami manusia, sehingga dengan cara yang layak di dalam persekutuan, di dalam peribadatan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga persembahan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam situasi pandemik COVID-19 ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah melalui streaming ini. Oleh karena itu, perkenanan kesempatan kami mau memuji dan memuliakan lewat ibadah ini. Tuhan berkati GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung melalui tim streaming, sehingga proses ibadah baik itu ibadah minggu maupun ibadah keluarga boleh dapat disiarkan untuk warga jemaat yang beribadah di rumah tinggal. Keluarga-keluarga yang bergumul, Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga yang di dalam penderitaan, kelemahan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah tinggal, di dalam proses pemulihan, Tuhan menjamah mereka. Umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan dalam bentuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, tim penanganan percepatan COVID-19, Tuhan memberkati. Dokter yang menangani pasien COVID-19, Tuhan berkati. Tuhan menolong, Tuhan memberikan petunjuk untuk vaksin COVID-19. Biarlah dapat
ditemukan dan dapat dibuktikan. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, mari kita berdiri. Ingatlah, gereja dan semua pelayanan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Pertanyaannya hanyalah, apakah kita setia kepada Tuhan? Nyanyian umat Kirim Jemaat 329 bait pertama tinggal sertaku. Tinggal sertaku, harilah senja. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.